Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendrik Sulistyo dengan NIM 41520110026 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang packet tracer, identify MAC and IP address guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah CCNA R dan S1. Kita langsung saja ke part objektifnya. Part 1, gather video information for local network communication. Part 2, gather video information for remote network communication. Nah, di sini part satunya kita diminta klik 31.5 untuk buka command prompt-nya. Kita buka command prompt-nya. Minta untuk ping 1.2 titik 1.2. Nah, berhasil. Kita lihat sudah berhasil. Selanjutnya kita diminta switch to simulation mode, menjadi ke simulation mode, dan kita diminta untuk ping kembali. Nah, setelah itu kita diminta, ini akan muncul videonya, diminta untuk mengecek OSI model dan outbound videonya. OSI model dan outbound ini. Untuk tinggal kita samakan saja destination MAC address-nya. Ini ada di sini 00C 85CC 1DA7, terus search MAC address ini sudah sesuai C788. Untuk search IP address-nya ada di tab OSI model, ini source-nya, terus 31.5, terus destination-nya ini 172.16.1. device-nya ini ada di sini, di atas sini 16.3.1.5 atau di sini. Di sini juga ada. Setelah itu kita next. Setelah dari PC IP itu tadi akan ke switch. Kita lihat di switch. Di sini kita lihat outbound-nya untuk MAC address-nya sudah sama seperti yang ada di tabel ini. Sensor-nya juga sama. Dan kita lihat di OSI modelnya untuk IPv4-nya. Di sini tidak ada, berarti ini tidak usah kita isi saja. Selanjutnya kita next lagi akan ke hub. Nah, di hub ini di sini tidak ada info yang bisa kita ambil. Di outbound juga cuma ada ini source dan destination MAC-nya, tapi di sini tidak diisi. Setelah itu kita next lagi. Nah, setelah dari hub itu akan mengirim ke device-device yang terkonek ke portnya untuk mengecek destinasi mana yang benar. Nah, di sini kita lihat di sini silang, berarti di sini ditolak karena bukan destinasinya, dan di sini sudah benar karena sesuai. Lihat di add device-nya 31.2. Di sini ada IP source-nya, terus destination IP-nya .5. Terus untuk MAC address-nya ini sini, destination-nya ini sudah benar, source-nya sudah benar juga. Nah, kita lanjut prosesnya. Nah, setelah sampai ke tujuannya itu akan kembali ke hub lagi. Terus dari hub akan mengirim ke device yang terkonek untuk mengecek mana tujuannya. Di sini bisa ditolak, berarti langsung ke switch. Setelah ke switch akan ke tujuannya 31.5 ini. Nah, sudah selesai. Itu selanjutnya kita diminta untuk mengeping dari 31.3 ke 31.2 dan dari 31.5 ke 31.4. Dan kita diminta untuk menyimpan informasi yang ditampilkan juga. Kita mulai dari 31.3 ke 31.2 dulu. Ini satu jaringan di hub. Terus buka command prompt-nya, kita ping 31.3 ke 31.2. Nah,
Kita lihat di sini sudah ada. Ini kita buka. Di sini ada di device. Ini destination map-nya. Kita save. Ini sudah saya save. Destinasinya, source-nya ini udah. Terus source-nya ini 31.2 dan destinasinya 31.2. Tentunya kita next. Setelah itu akan ke hub. Kita lihat infonya, videonya. Nah, di sini ada source-nya ini 31.3, 31.2. Kita masuk ini. Active map-nya. Terus ini source map-nya udah simpan, dan destinasinya juga ini. Nah, selanjutnya kita next lagi. Dari hub akan ngecek lagi ke switch atau ke sini. Nah, di switch karena destinasinya tidak ada yang ada di switch, berarti ya akan ditolak. Dan karena ada di hub sendiri, nah ini langsung sudah diterima di destinasinya. Nih kita kita masukkan ke nih device-nya Excel. Device-nya ini 31.2, destinasinya search IP-nya ini 31.3, destinasinya 31.2. Terus kita ke outbound video test ini yang MAC address-nya, destinasinya MAC ini, source-nya ini. Mau kebalik ini ya. Nah, sudah. Kita next lagi. Nah, itu akan kembali ke yang pengirim tadi melalui hub. Terus mengecek koneksinya di mana yang benar, tujuannya langsung kembali lagi sudah benar 1.3. Nah, kita selanjutnya kita coba yang dari 31.5 ke 31.4. Nah, kita pin 1.4. Tunggu. Sudah, kita lihat ini. Nah, kita buka untuk mencari informasinya. Nah, di sini ada source-nya 31.5, destination 31.4. Kita masuk di sini di Excel, sudah saya masukkan add device-nya ini 31.5. Nih, search IP-nya ini, destination-nya ini, terus MAC-nya, MAC address-nya, destination-nya ini, C, CF0B, B80. Terus source-nya ini. Ya, kita next lagi. Itu akan ke switch. Sini kita cek infonya. Sini source-nya ini 1.5, destination 1.4 sama yang address. Nah, source MAC-nya, destination MAC-nya. Kita next lagi dari switch akan ke tujuannya. Karena tidak melalui hub lagi, langsung ke tujuannya 1.4 nih. Dan next. Nah, setelah itu dari 1.4 akan kembali ke switch dan kembali ke 1.5. Nah, itu menandakan berarti sudah berhasil lakukan ping ya kalau berhasil kembali lagi. Nah, kembali ke real time. Selanjutnya adalah part 2, gather video information for remote network communication. Kita suruh minta mengumpulkan informasi dari video untuk remote network communication. Nah, remote network communication itu bisa digunakan untuk mengakses IP atau jaringan
yang berada pada jaringan yang berbeda. Ini kan beda switch dikoneksikan ke router. Jadi ini nanti dari sini, dari yang switch 1 ini ke switch yang 0 nih. Nah, step 1 kita diminta untuk mengaping dari 31.5 ke 10.10.10.2. Nah, kita buka di sini, kita ping 10.10.10.2. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke simulation. Tapping lagi. Nah, setelah itu kita next. Nah, nih kita cari yang di sini dulu. Nah, di sini destination MAC address-nya adalah nih 00D0 DA8I 741A. Nah, terus source-nya 00D0 D311 1788. Source IP-nya ini 172.16.31.5, destination-nya 10.2. Dan add device-nya ini bisa kita lihat di sini. 11.1.5 atau di sini juga bisa. Selanjutnya kita diminta untuk klik next untuk melihat prosesnya. Berarti dari saat dari 31.5 akan ke switch. Bentar. Dari 31.5 ini ke switch. Ini kita lihat di sini ada destination map-nya masih sama seperti sebelumnya, dan IP-nya sini sama di 1.10.2. Nah, selanjutnya setelah di switch akan ke router. Kita lihat di router informasinya, ini IP-nya masih sama 3.5 dan destinasinya 10.2. Nah, di sini MAC address-nya akan berubah karena ini adalah MAC address untuk routernya ya. Nah, ini source-nya 00D0 dan destinasinya 0060. Nah, selanjutnya kita next lagi ke switch 0. Kita lihat infonya. Di switch 0 sudah berubah juga MAC address-nya. Ini sama IP-nya source-nya 31.5, destinasi 0 10.2. Setelah dari switch 0 terus ke access point. Dari access point itu akan mengirim ke dua kayak device yang terkoneksi tadi. Ini ada 10.3 dan 10.2 untuk mengecek mana yang tujuannya. Di sini jika bukan, ini akan ditolak, tandanya akan silang ini. Kita next lagi, ini akan diproses. Nah, ini sudah sampai di 10.2 ya, address-nya D0 udah. Nah, setelah itu dia akan kembali lagi ke pengirimnya tadi, access point ke switch, terus switchnya ke router, selanjutnya ke switch, dari switch ke 31.5 lagi. Nah, berarti itu tandanya sudah berhasil melakukan ping. Nah, untuk simulasinya sudah selesai. Selanjutnya adalah reflection question. Yang nomor 1 adalah where there different types of cable or media used to connect device. Apakah di sini ada media yang berbeda, kabelnya yang berbeda untuk melakukan koneksinya,
Jawabannya adalah ya. Di sini ada kabel copper atau tembaga dan fiber. Yang copper yang ini dan ini yang fiber. Yang fiber yang ini. Selanjutnya nomor 2, did the cables change the handling of the video in any way? Apakah kabel mengubah cara kerja video? Tidak. Kabel cuma untuk koneksinya. Jika sudah terkoneksi, video akan berjalan dengan lancar seperti biasa. Nomor 3 adalah did the hub lose any of the information that it received? Jawabannya adalah tidak. Hub tidak akan kehilangan informasi yang diberikan padanya, itu akan disimpan. Nah, nomor 4, what does the hub do with MAC address and IP address? Apa yang dilakukan hub ke MAC address dan IP address-nya? Itu tidak ada yang dilakukan hub sama sekali, jadi cuma untuk lewat saja. Terus nomor 5, did the wireless access point do anything with the information given itu? Di access point itu akan mengemas ulang informasi yang diberikannya dan diubah menjadi wireless 802.11. Nah, terus selanjutnya nomor 6, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Tidak ada. Nomor 7 adalah what was the highest oscillator that they have an access point use? Jawabannya adalah layer 1. Nomor 8, did the hub or access point ever replicate a video that was rejected with a red X? Apakah direplikasi yang video yang ditolak dengan tanda silang tadi ya? Jawabannya adalah ya. Hub atau access point kadang akan mereplikasinya. Nomor 9, when examining the video details tab, which MAC address appeared first, the source or the destinations? Nomor 9 itu jawabannya adalah destinasinya yang muncul pertama kali itu. Selanjutnya nomor 10, why would the MAC address appear in this order? Nomor 10 karena switch dapat mulai melanjutkan frame ke alamat MAC yang diketahui lebih cepat jika alamatnya sudah terdaftar lebih dulu. Nah, maka harus didaftarkan dulu MAC-nya. Nomor 11, was there a pattern to the MAC address addressing in the simulations? Nah, jawabannya adalah tidak ada polanya sama sekali. Nomor 12, did the switch ever replicate a video that was rejected with a red? Jawabannya tidak. Switch tidak akan mereplikasinya. Nomor 13, every time that the video was sent between the network 10 dan network 172, di situ ada poin di mana MAC address akan berubah. Nah, itu akan terjadi di router tadi ya, yang berubah di router tadi MAC-nya berubah. Selanjutnya, which device use MAC address that start with 00 BA? Jawabannya router. Nomor 15, what device did the other MAC addresses belong to? Adalah ke pengirim dan penerima MAC-nya yang ditampilkan tadi ya, MAC address-nya. Nomor 17, when you follow the reply to a ping, sometimes called a pong, do you see the sending and receiving addresses switch? Jawabannya ya ada. Nomor 18, what is the pattern to the IPv MAC addressing used the simulations? Jawabannya adalah setiap port dari sebuah router membutuhkan satu set alamat yang tidak tumbang tindih atau agar tidak ada tabrakan atau crash. Nomor 19, why do different IP network need to be assigned to different part of a router? Jawabannya adalah fungsi router itu menghubungkan antar jaringan IP yang berbeda. Jadi untuk menghubungkan nih seperti switch 0 dan switch 1 ini ya. Selanjutnya nomor 20,
if the simulation was configured with IPv6 instead of IPv4, what will be different? Jika disetting menggunakan IPv6, apakah ada yang berbeda? Itu jawabannya cuma yang berbeda akan IPv4 akan diganti menjadi IPv6 saja, yang lainnya akan sama saja, tetap sama saja. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih.